Emosi itu perlu kan ya, karena tanpa adanya emosi burung murai batu tersebut tidak akan jalan ya, ataupun bongkar isian. Setiap hari selama 1 minggu kita 3 ekor setiap sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amran Murai yang masih konsisten dalam membahas sebuah burung murai batu ya tentunya teman-teman. Dari mulai rawatan, settingan hingga breeding burung murai batu. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi burung murai batu yang nabrak-nabrak jeruji ya ketika di tiang besi atau di perlombaan. Dan bagaimana cara mengatasinya, kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke titik pembahasannya ya, tanpa basa-basi lagi. Di sini saya mendapat satu buah pertanyaan dari teman sahabat Amran Murai ya. Om, bagaimana cara mengatasi burung murai batu yang nabrak jeruji? Jadi ketika burung murai batu tersebut nabrak jeruji itu biasanya dikarenakan over emosi ya. Emosi itu perlu untuk masuk ke salah satu perlombaan ya, karena tanpa adanya emosi burung murai batu tersebut tidak akan jalan ya, ataupun bongkar isian. Akan tetapi ketika burung murai batu sudah over emosi, maka terlihat jelas burung murai batu itu seolah-olah mau menerkam temannya ya yang di samping kanan kiri. Otomatis dia nabrak jeruji ya. Kemudian pemiliknya bingung. Jadi penanganannya di sini saya akan memberikan tip dan sharing ya, siapa tahu burung teman-teman tersebut ada yang berkarakter sama seperti burung saya. Jadi cara penanganannya, setiap hari selama 1 minggu kita jor cacing ya, 3 ekor setiap sore. Ini cara saya ya, ini versi saya yang sudah saya lakukan sampai berhasil ya. Bukan katanya atau melihat-lihat orang atau bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi burung murai batu jeruji saat dilombakan. Tapi di sini saya akan berbagi tips sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi burung murai batu yang jeruji ya, atau nabrak jeruji saat dilombakan. Jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya teman-teman. Jadi caranya kita harus jor cacing dulu ya selama 1 minggu, 3 ekor setiap sore setelah mandi. Bagaimana dengan IF jangkrik? IF jangkrik standar seperti yang teman-teman berikan. Jika memang 5, kasih saja 5 ya. Tapi setelah sore hari usahakan dulu jangan diberikan jangkrik ya. Untuk sore harinya kita berikan menu atau IF cacing saja 3 ekor. Jadi memang cacing itu mempunyai sifat netral ya. Untuk burung murai batu yang over emosi bisa diredam dengan cacing tersebut. Dan untuk burung murai batu yang kurang emosi pun bisa ditingkatkan emosinya dengan cacing tersebut. Adapun di sini teman-teman lain seperti yang sudah membuat konten dengan versi yang berbeda, dengan kata mereka itu adalah cacing itu bisa menyebabkan apa dan apa. Jadi teman-teman tinggal ambil sisi baiknya saja. Jika memang cara saya dan teknik saya tidak baik buat teman-teman, jadi jangan dipakai ya. Karena saya pun tidak mau menyesatkan ataupun tidak mau mengarang-arang
apa yang saya bagikan kepada teman-teman, karena semuanya itu ada tanggung jawabnya. Jadi teknik saya itu seperti itu ya teman-teman. Contohnya ini burung murai batu. Ini oper emosinya kalau sudah saya track itu benar-benar nabrak-nabrak jeruji, seolah-olah mau nyerang. Tapi saya kenali dulu karakternya, bagaimana dia maunya. Jadi cara merawatnya kita kasih cacing saja selama 1 minggu berturut-turut 3 ekor ya. Ingat, setelah mandi di sore hari. Jadi jika teman-teman ada yang memandikan burung murai batu tersebut 1 minggu sekali, usahakan minimal 1 minggu itu 3 kali minimal ya. Bahkan selama proses mengatasi burung murai batu nabrak-nabrak jeruji, usahakan itu mandi setiap hari di sore hari ya teman-teman, jangan di pagi hari. Nah, pada waktu sore hari kita mandikan, nah di situ biarkan burung diangin-anginkan dulu, digantung, kemudian kita kasih cacing 3 ekor. Ini sudah saya buktikan ya dengan burung yang ini. Ini bisa bongkar suara dan bekerja dengan baik, dengan maksimal, sehingga dia bisa mendapatkan juara. Jadi itu adalah salah satu teknik dan cara dari saya bagaimana teman-teman jika memiliki burung murai batu yang selalu nabrak jeruji ketika di tiang besi. Jadi itu adalah solusi dari saya, ataupun sharing dari saya, pengalaman saya dengan cara memberikan cacing itu setiap hari selama proses mengatasi burung murai batu nabrak-nabrak jeruji. Kembali lagi kepada IF tetap standar ya, standar. Itu selama 1 minggu. Nanti ketika teman-teman burung, maksud saya ketika nanti teman-teman burung murai batu teman-teman mau dibawa ke tempat lomba, ada baiknya di track dulu ya, di track dulu 2 hari atau 1 hari sebelum dilombakan. Jadi nanti kita di situ kita lihat bagaimana kerjanya ketika di track dengan burung murai batu tersebut. Jika memang dia masih nabrak-nabrak jeruji, nanti di lapangan teman-teman tidak usah diberikan apa-apa lagi ya, atau cukup dengan 5 ekor ya. Kalau memang biasanya 5 ekor jangkrik, jadi belikanlah jangkrik 5 ekor sebelum berangkat ke lapangan. Jika terlihat nanti burung murai batu teman-teman sedikit kurang agresif, maka teman-teman siapkan ulat Hongkong ya. Ulat Hongkong sekitar 10 ekor. Nanti sebelum main di lapangan, atau 1 jam sebelum main di lapangan, atau bisa juga sambil menunggu. Biasanya kan kalau di lapangan itu yang didahulukan itu adalah burung lovebird ya, lovebird atau cicak hijau atau kacer. Jadi sebelum kita naik, sebelum kita taikan burung murai batu kita ke tiang besi, maka alangkah baiknya kita berikan ulat Hongkong selama 10 ekor ya. Jadi nanti ketika dia sudah di atas, sambil perhatikan ya, perhatikan bagaimana dia tingkahnya, bagaimana dia cara kerjanya. Nanti kalau dia sudah enak atau lihat sampai bongkar isian, maka settingan itulah dulu yang kita pakai ya, yang kita pakai. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu sharing dari saya, pengalaman saya yang saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi juga saya ingatkan kepada teman-teman yang baru mampir ke channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar saya juga selalu semangat membuat konten atau berbagi pengalaman kepada teman-teman pemula ini khususnya ya.
Soalnya kalau pemula itu tidak akan pernah henti-hentinya. Generasi ke generasi itu banyak penghobi burung murai batu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.